Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syukur yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pengajian kita ini dengan sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam mari kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengambil barokah dari pertemuan kita ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan bab ikhlas, dan hari ini kita sudah sampai pada halaman 17 di paragraf yang paling atas. Nah, yang sudah ada kitabnya boleh dibuka halaman 17 pada paragraf yang paling atas. Yang belum punya seperti biasa nanti bisa didengarkan baik-baik apa yang sudah ditulis di dalam kitab ini, kemudian insyaallah nanti akan kita sampaikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Hanif al-Antaki berkata, jadi ini perkataan daripada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Hanif al-Antaki. Apa kata beliau? Apabila pada hari kiamat orang yang amalnya tidak ikhlas menuntut pahala, jadi semua manusia nanti pada hari kiamat itu akan menagih pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas segala amal baik yang pernah mereka lakukan. Yang puasa nanti minta balasan dari pahala puasanya. Yang sholat nanti minta pahala daripada amal sholatnya. Yang haji juga nanti minta balasan daripada amal hajinya, dan begitu seterusnya. Nah, termasuk kemudian yang meminta atau yang menuntut supaya diberikan pahalanya itu adalah orang-orang yang melakukan suatu amalan namun dia melakukannya tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepadanya, nanti Allah mengatakan kepada orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal ketika mereka menuntut pahala. Apa kata Allah? Bukankah kami telah menyegerakan balasanmu? Maksudnya apa? Balasan bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal itu di dunia sudah Allah berikan. Apa balasannya kemarin? Pujian dari manusia. Jadi kalau dia misalnya rajin bersedekah, ya, kemudian harapannya supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, mungkin label sebagai orang yang dermawan itu sudah didapat. Kalau dulu dia berhaji supaya dapat label apa? Label Wa Aji, Pak Aji, atau Aji segala macam begitu. Nah, maka juga kemudian apa yang ia inginkan itu sudah didapat belum? Sudah didapat. Makanya kemarin ada jamaah masjid kita ini, asakku panggil Pak Ajinya dak nak, ya. Ustaz manggilku tuh jangan Pak Haji, panggillah nama aku. Ya kan? Nah, ini orang yang rajin ngaji itu begitu, ya. Nah, dia tidak mau mungkin amalnya itu gara-gara saya manggilnya Pak Haji. Kemudian yang didapatkan itu hanya apa? Hanya panggilan hajinya semasa di dunia. Padahal padahal Nabi sudah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kan melanya cuma dapat panggilan hajinya tapi tidak dapat surga, kan begitu. Padahal iming-imingnya adalah surga. Maka kata Allah apa tadi? Bukankah kami telah menyegerakan balasanmu? Kemudian Allah katakan lagi apa? Bukankah kami telah melapangkan kedudukanmu? Jadi orang itu biasanya kalau kemudian mendapat pujian di mata manusia
derajatnya itu di mata manusia itu akan terangkat. Oh, itu orang yang dermawan, oh itu orang yang alim, misalnya begitu ya. Oh, itu orang yang sudah menunaikan ibadah haji, ya enggak? Yang haji-haji mungkin nanti di depan manusia itu ditaruh posisi duduknya paling depan misalnya. Nah, ini semua adalah balasan-balasan yang didapatkan ketika berada di dunia, ya. Kemudian disebutkan lagi apa? Di sini, bukankah dunia merupakan segala-galanya bagimu? Jadi Allah katakan kalau kita beramal itu tidak ikhlas karena Allah, apa kata Allah? Bukankah dunia merupakan segala-galanya bagimu? Kemudian apa lagi kata Allah? Bukankah kami telah memberikan kesuksesan dalam bisnismu dan pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa, begitu ya. Nah, jadi intinya apa? Apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini, amal-amal yang baik kita lakukan itu, maka semuanya kemudian nanti akan tidak diberikan oleh Allah, meskipun Allah telah menjanjikannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin mendapatkan itu semua, tidak ada pilihan lain kecuali kita meluruskan niat kita bahwa dalam melakukannya diniatkan semata-mata karena Allah. Kemudian selanjutnya ditanyakan kepada salah seorang yang bijaksana. Ini yang mengatakannya ini adalah ahli hikmah, kata kitanya. Jadi kalau bahasanya di dalam kitab itu seorang yang bijaksana, yang mengucapkan perkataan itu adalah ahli hikmah, ya, ahli hikmah, ulama-ulama ahli hikmah. Apa yang kemudian mereka katakan? Manil mukhlis, siapakah orang yang ikhlas itu? Jadi kalau nanti ditanyakan kepada para ahli hikmah itu, ya, manil mukhlis, siapakah orang yang ikhlas itu? Ia menjawab, maka para ulama ahli hikmah itu menjawab, al-mukhlisu, orang yang ikhlas itu adalah allazi yaktumu hasanatahu, orang yang menyembunyikan kejelekan-kejelekannya, kama yaktumu sayyi'atahu, sebagaimana ia menyembunyikan, maaf ya, orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Nah, jadi orang yang ikhlas itu siapa kata ahli hikmah? Orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kalau hal yang buruk kita sembunyikan enggak, Pak? Kita sembunyikan enggak? Kita sembunyikan, menagih ada rasa malunya pasti kita sembunyikan. Takut kita ketahuan orang. Contoh misalnya, apa contohnya? Orang yang punya kebiasaan nonton video porno, ya enggak? Menagih ketingok ke orang, kalau memangnya agi ada rasa malu enggak misalnya ketengok ke orang? Kenaknya pakai peci putih, ya kan? Pakai surban, ya enggak? Ya? Karena punya kebiasaan itu, misalnya nengok begitu ya, tahu-tahu di belakang itu ada kawan yang memperhatikannya. Malu enggak, Pak? Malu. Pasti kemudian dia melakukannya itu dengan sembunyi, yang sekiranya dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak terlihat oleh orang lain. Berani ditengok ke bininya, tidak bakal berani, ya kan? Takut apa? Takut perang dunia, kan begitu, ya enggak? Ya. Jadi begitu orang yang ikhlas itu, kebaikannya ia sembunyikan sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Jadi kalau ada orang yang, mohon maaf ya, suka kemudian menampak-nampakan kebaikan yang dia lakukan, takutnya itu belum ikhlas. Cuma ingat ya, kita jangan terbiasa sibuk ngurus gawe orang. Bahkan kalau melihat kawan yang centu, mulai kan kita begibah ya. Si A itu riya umun jadi orang. Udah. Setiap kali sholat selalu kemudian posting status misalnya. Ya, bikin status baru, udah usah begitu. Biarlah. Yang penting kita tidak melakukan hal yang sama. Kita kan lah ngaji nih. Oh, kata guru kami, kalau kita ikhlas itu kebaikan yang kita lakukan harus kemudian kita sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan
keburukan kita sudah begitu saja. Tidak usah kemudian kelak kalau ketemu kawan yang suka memposting amal-amal baiknya itu kemudian langsung kita jadikan sebagai bahan gunjingan begitu. Ya Pak ya? Karena memang ada yang seperti itu, mungkin niatnya itu supaya orang yang belum tergerak untuk melakukan amal yang baik, ibadah-ibadah yang baik itu agar termotivasi untuk melakukannya. Ada yang seperti itu tapi tidak banyak ya. Jadi masjid ini insya Allah tidak dia begitu. Ya enggak? Nah, jadi begitu. Jadi orang yang ikhlas itu kata ulama ahli hikmah, orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Seorang bijak yang lain ditanya, apakah tanda ikhlas itu? Nah, jadi orang bijak yang lain, ahli hikmah yang lain ketika ditanya, apa tanda daripada ikhlas itu? Ia menjawab, apa jawabannya? Tidak ingin dipuji oleh orang lain. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, ya, tidak dengan niat untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itulah yang dimaksud dengan ikhlas, ya. Maka orang yang ikhlas itu biasanya dikenal dengan istilah dipuji ia tidak terbang, dicela ia tidak tumbang. Nah, berat tak seperti ini Pak? Dipuji tidak terbang, tidak dia bangga kalau dipuji orang, dicela orang tidak pernah apa? Tidak pernah tumbang, ya enggak? Jadi kalau kemudian orang menghina dia dan lain sebagainya, dia tidak suarta begitu. Kenapa? Karena dia melakukannya itu semata-mata karena Allah. Nak mana nak ikat nak ngomong apa begitu ya enggak? Yang penting ku melakukannya ini semata-mata karena Allah. Tapi tidak menyebutnya secara lisan, dia hanya menyebutnya mungkin di dalam hatinya. Jadi dia tidak kecewa dengan bagaimanapun perilaku manusia atas dirinya. Nah, menjadi pengurus masjid, ya enggak? Dengar masukan dikit dari orang nak marah misalnya begitu. Nah, perlu kemudian dipertanyakan keikhlasannya. Ika tahu tak, aku sebagai ketua masjid ini tidak digaji. Jangan Ika banyak omong misalnya begitu ya kan? Ya biasalah kita ngurus orang banyak itu mau tidak mau kemudian dihadapkan dengan apa? Dengan ujian keikhlasan yang salah satunya itu tadi begitu. Ya kan? Yang ini salah, yang itu salah, menku biasanya tidak retak. Yang penting kita melakukannya, tidak ada niat kemudian untuk diri kita, ya kecuali kemudian untuk mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah nanti mereka sepi sendiri, ya Pak ya. Kemudian berikutnya, Zunnun al-Misri ditanya. Nah ini adalah pertanyaan kepada seorang ulama yang bernama Zunnun al-Misri. Apa pertanyaan orang kepadanya? Kapankah seseorang itu bisa diketahui bahwa ia termasuk pilihan Allah Ta'ala? Ini bagus ya. Dia menjawab ketika ditanya, seseorang itu termasuk manusia yang menjadi pilihan Allah itu kapan begitu? Lalu kemudian Zunnun al-Misri menjawab, ya. Yang pertama, jawaban beliau, ia bisa diketahui dengan 4 hal. Jadi, seseorang itu termasuk orang yang menjadi pilihan Allah diketahui dari 4 hal. Susah kita kemudian mendapatkan ini, ya Pak ya. Yang pertama disebutkan di sini, iza khala ar-roha au tarokar roha. Yang pertama apabila ia meninggalkan waktu untuk istirahat. Jadi waktunya untuk istirahat itu tetap ia gunakan untuk beribadah. Ini manusia pilihan Allah yang pertama. Ya enggak? Kita masuk dah kira-kira? Masuk dah? Jauh, ya. Waktu istirahat kita tuh kurang banyak, kurang lama, benar kan? Jadi manusia pilihan itu yang pertama, apabila dia menggunakan waktu untuk istirahatnya itu, ya enggak? Menggunakan waktu istirahatnya itu untuk kemudian beribadah. Bahasa lainnya tadi apabila ia meninggalkan waktu untuk istirahat. Nah, jadi malamnya itu kalaupun ada kemudian waktu istirahat, maka kemudian dia tidurnya hanya secukupnya. Ya enggak? Secukupnya. Ya, secukupnya itu kalau orang tidurnya misalnya 8 jam, misalnya dia tidur cuma
4 jam misalnya begitu ya kan. Nah, kalau kita tidak harusnya kemudian tidurnya 6 jam, kita tidurnya 12 jam misalnya begitu. Ya kan? Orang tidurnya misalnya malamnya tidurnya siang misalnya begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, a'ta minal maujud ya, ya'ti minal qalil. Nah, yang kedua yaitu ia memberikan apa yang ada. Maksudnya apa? Dia memberikan sesuatu kepada orang lain meskipun yang ia miliki itu jumlahnya sedikit. Nah, ini manusia pilihan Allah yang kedua. Jadi dia bisa berbagi kepada orang lain ya, meskipun dalam keadaan susah. Susah tidak melakukan ini, Pak? Susah, ya. Kita ini levelnya biasanya mentengah banyak, mudah berbagi, ya enggak? Nah, yang paling tidak bagus itu banyak pun tidak nak berbagi itu, ya kan? Agak mending ketika banyak nak berbagi daripada lah dapatnya banyak tapi tidak nak juga berbagi. Yang paling bagus tadi apa? Meskipun adanya sedikit tetapi dia tetap berbagi. Nah, ini manusia pilihan yang kedua, ia memberikan apa yang ada, memberikan meskipun apa yang ia miliki itu sedikit. Yang ketiga, ia tidak menyukai kedudukan duniawi yang rendah. Jadi yang namanya kedudukan duniawi itu bagi dia adalah sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesuatu yang sifatnya tidak kekal, sesuatu yang sifatnya sangat hina. Nah, jadi dia tidak mengejar yang namanya popularitas, ya enggak? Dia tidak mengejar yang namanya kedudukan yang tinggi begitu. Makanya ulama-ulama ahli tasawuf itu ya biasa hidupnya seperti itulah begitu. Kalau nyari rezeki itu misalnya hanya cukup kemudian untuk mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya, tidak harus kemudian lebih begitu ya. Nah, tapi kita ini ya mungkin agak susah ya untuk mengikuti hal-hal yang seperti ini. Nah, yang keempat, ia tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan. Nah, ini yang bisa kemudian kita latih supaya baik pujian yang datang kepada kita atau celaan yang menimpa kita, maka hal itu kemudian tidak membuat kita terpengaruh, ya. Nah, maka ada istilah yang sering dikatakan oleh para ulama, beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Pernah dengar itu, Pak ya? Beramal karena manusia adalah syirik. Misalnya sholat, kalau dilihat orang dia sholat, kalau tidak dilihat orang tidak sholat begitu ya. Sedekah, kalau dilihat orang dia bersedekah, kalau tidak dilihat orang bersedekah, itu namanya syirik. Syiriknya kecil, syirik kecil ya. Tapi meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Apa contohnya? Kok enggak ada ke Mekah, kok takut kalau ke Mekah orang manggil ku haji misalnya begitu. Akhirnya kemudian tidak nak menunaikan ibadah haji, ya kan? Kau tidak bersedekah, kalau misalnya kau bersedekah, kau takutnya kemudian orang nganggap kau ini orang dermawan misalnya, ya kan? Akhirnya kemudian tidak bersedekah. Itulah yang disebut dengan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Jadi kalau dia tinggalkan itu betul bahwasanya memang ada sifat riya di dalam hatinya. Ngerti maksudnya, Pak ya? Nah, jadi ingat-ingat ya, melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Jadi yang bagus itu apa? Melakukan amalan semata-mata karena Allah, bukan karena selain Allah, ya. Baik, kita lanjut. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim At-Ta'i dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Nah, hadis ini bagus ya untuk kemudian kita jadikan sebagai renungan bersama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok ini. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i ini? Yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamah ilal jannah. Nah, jadi terjemahannya, pada hari kiamat nanti ada sekelompok orang yang disuruh masuk ke dalam surga. Jadi pada hari kiamat nanti ada sekelompok manusia yang disuruh masuk ke dalam surga. Hatta iza danau minha. Nah, terjemahannya apa?
ketika mereka dekat dengan surga itu, jadi ketika posisi dari sekelompok orang ini sudah dekat dengan surga, wastansyaku raihataha, dan mereka mencium wanginya bau surga. Ingat ya, Nabi sudah mengatakan bahwasanya bau surga itu wanginya tercium dari jarak 100 tahun perjalanan. Ya kan? Dari jarak 100 tahun perjalanan. Maksudnya saking wanginya. Bapak-bapak, kalau wangi itu biasanya tidak mengkhianati objek yang sesungguhnya. Contoh misalnya, bau-bau yang kita sukai itu rata-rata buahnya itu pasti enak. Bau durian misalnya, kita suka akan nyiumnya, rasanya enak. Bau jeruk misalnya, ya, kita suka menciumnya, rasanya juga enak, ya. Sebaliknya kalau bau yang tidak enak itu objeknya biasanya jauh lebih tidak enak, kan begitu? Bau bangkai manusia, pernah nyium enggak? Sudah nyium bangkai manusia, Pak? Konon katanya bangkai manusia itu jauh lebih bau ketimbang bangkai binatang, begitu. Kuda suasi nyiumnya katanya begitu. Sebabnya mungkin karena manusia itu adalah makhluk omnivora, ya, pemakan segala makanan. Nah, mungkin itu sebabnya. Ditambah dosanya yang banyak, tambah bau, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau surga ini disebutkan oleh Nabi aromanya tadi lebih harum, dan itu kecium dari jarak 100 tahun perjalanan. Nah, jadi apa yang kemudian digambarkan oleh Nabi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu sebenarnya tidak bisa kemudian kita gambarkan dengan gambaran-gambaran yang ada di otak kita, begitu, ya kan? Kalau yang secara visual seperti foto dan lain sebagainya seringkali kemudian berbeda dengan objeknya, ya Pak ya. Sering tak beli baju di Shopee misalnya, ngelihat bajunya bagus, begitu kemudian datang barangnya tidak bagus misalnya, begitu. Jadi kalau kemudian bentuknya itu foto, itu biasanya tidak menyerupai objek aslinya, wujud benda yang aslinya. Tapi kalau kemudian bau itu biasanya merupakan gambaran daripada objek yang sesungguhnya. Nah, begitu juga kemudian dengan surga, aromanya itu kata Nabi tercium, ya, dari jarak 100 tahun perjalanan. Nah, jadi ketika mereka ini sudah mencium baunya surga, masih pentinglah golongan ini bisa mencium baunya surga, ya. Kan ada golongan yang tidak bisa mencium baunya surga. Masih ingat Pak 10 golongan itu? Perempuan yang berpakaian tetapi tidak menutup aurat misalnya, ya kan? Kemudian pemimpin yang zalim terhadap rakyat misalnya, ya enggak? Orang-orang yang memiliki sifat sombong. Nanti Bapak baca aja lah, ya, 10 golongan yang tidak bisa mencium baunya surga. Kalau yang ini masih bisa mencium. Jadi ketika mereka itu sudah bisa mencium aromanya surga, wa nazaru ila qusuriha, dan kemudian mereka itu sudah melihat istana-istana yang ada di surga. Jadi mencium baunya, kemudian juga sudah melihat istana-istana yang ada di surga. Wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan juga mereka sudah melihat segala apa yang pernah dijanjikan oleh Allah untuk penduduk surga, untuk penghuni surga. Jadi dia akan melihat, ya, si A itu karena kemudian dapat haji mabrur, maka kemudian dia masuk ke dalam surga, dia kemudian menikmati segala apa yang ada di dalam surga. Si B karena rajin sodako, maka kemudian begini balasan yang dia dapatkan, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kemudian mereka melihat orang-orang yang mendapatkan janji Allah, ya, terkait dengan apa-apa yang ada di dalam surga itu, nudu an asrafuhum anha, lalu diserulah kepada mereka an asrafuhum anha, supaya mereka berpaling dari surga. Tadinya disuruh masuk, tiba-tiba tidak disuruh masuk. Ya, bahasa anak gaul sekarang ini apa? Di prank. Ya enggak, ya. Tadinya disuruh masuk, tiba-tiba kemudian tidak disuruh masuk, ya. Kenapa?
la nasiba lahum fiha, ya, karena mereka itu tidak berhak untuk tinggal di dalam surga. Nah, karena kemudian ketika sudah mencium, ketika sudah melihat orang yang mendapatkan nikmat surga, ketika sudah melihat apa tadi Pak? Istana-istana yang ada di surga, dan mereka kemudian tidak diizinkan masuk ke dalamnya, bahkan kemudian disuruh pulang, ya. Fayarji'una bihasratin wa nadamah. Lalu kemudian mereka kembali dengan rasa kecewa, dengan penuh penyesalan, ma raja'al awwalun wal akhirun bimisliha, ya. Di mana kemudian rasa kecewa, rasa penyesalan itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang baik sebelum mereka maupun setelah mereka. Jadi bukan kecewanya itu macam kayak kita diputus, kayak tunang kita dulu begitu, ya enggak? Kecewanya bukan kemudian macam kayak kita ketika ngelamar anak orang tidak diterima, ya. Jadi kecewanya itu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum mereka, dan juga tidak pernah dirasakan oleh orang-orang setelah mereka. Aku tidak tahu kecewa yang seperti apa. Yang jelas ini mungkin yang dimaksud dengan kecewa tingkat dewa itu begitu. Ya enggak? Ya. Sakit Pak, ya. Kita yang tadinya diiming-iming gaji, tiba-tiba tidak dapat gaji, gak sakit hati kita, ya kan? Ini sudah hampir masuk ke dalam surga, tiba-tiba kemudian urung begitu, ya, enggak disuruh kemudian masuk ke dalam surga. Nah, setelah mengalami kenyataan yang seperti itu, fayaquluna, lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana, ya, kata mereka, wahai Tuhan kami, lau adkhaltanan nar, ya, seandainya engkau memasukkan kami ke dalam neraka, ya, qabla an turina ma araitana, sebelum kami melihat apa yang engkau perlihatkan kepada kami, min sawabin, ya, dari balasan ma a'dattahu li auliyaika, ya, terhadap orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihmu yang telah kami lihat tadi, ya, dikatakan oleh mereka di sini, ya, maka kata mereka itu jauh lebih baik bagi kami. Ngerti maksudnya Pak, ya? Jadi mereka mengatakan, ya Allah, seandainya kemudian engkau tidak memperlihatkan kepada kami bentuk daripada surga, bau daripada surga, balasan-balasan yang engkau berikan kepada orang-orang yang berada di surga, dan engkau masukkan kemudian kami ke dalam neraka tanpa melihat itu semua, bagi kami itu jauh lebih baik. Karena dia ngerasa kecewa tadi Pak, ya enggak? Jadi maksudnya itu mending kemudian tidak diperlihatkanlah surga itu kepada kami begitu, ya, daripada kemudian kami merasakan kekecewaan yang seperti ini, ya. Nah, apa kemudian tanggapan Allah ketika mereka mengatakan dengan perkataan yang demikian? Fayaqulullahu ta'ala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, aradtu bikum zalika. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku sengaja berbuat begitu kepadamu. Jadi sengaja kemudian Allah prank maksudnya begitu, ya enggak? Sengaja kemudian kata Allah, aku berbuat begitu kepadamu, kepada kalian. Sebabnya kenapa kata Allah? Ini perhatikan sebabnya. Kenapa kemudian dia mengalami nasib yang seperti itu, ya? Yang pertama sebabnya itu, kuntum iza khalautum barazatumuni bil azaimi. Jadi yang pertamanya itu disebutkan di sini, ya, sebabnya karena bila kamu berada di tempat yang sunyi, maka kamu terang-terangan melakukan dosa-dosa besar kepadaku. Jadi kalau Ika itu tengah bersama orang lain, dosa-dosa besar itu seringkali kemudian dilakukan, itu sebabnya, ya. Jadi dosa besar itu sering kemudian dilakukan ketika tidak bersama orang lain, ketika tidak dilihat orang lain. Maka saya sering mengatakan, melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi saja begini akibatnya, apalagi kalau kita melakukan dosa itu dengan terang-terangan, ya Pak, ya. Ini tadi ketika kemudian kalian berada di belakang manusia, ya enggak,
seolah-olah kemudian luput daripada pengawasanku, kata Allah, maka kemudian engkau melakukan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Iza laqitumun nas, ya, dan apabila kemudian engkau berjumpa dengan manusia, sedang bersama manusia, laqitumuhum mukhbitina, ya, engkau kemudian menjumpai manusia-manusia itu mukhbitina, yakni mutawadiin, dengan berlagak sok alim, begitu. Ya enggak? Nah, jadi kalau kemudian nanti dilihat oleh manusia, lagaknya itu, gayanya itu, cengkoknya itu seperti orang alim. Nah, kalau misalnya sholat itu, mohon maaf begitu ya, segala atribut yang berkaitan dengan atribut orang soleh itu dipakai begitu, ya kan? Nah, ya. Tapi tidak tahu kalau kemudian di belakang manusia bagaimana perbuatannya. Makanya saya sering bilang kalau kemudian sekedar berkamuflase di depan manusia itu mudah, modalnya tidak banyak, ya Pak ya. Mengurangi hitam jidat ini kalau dihitam-hitam dikit begitu, ya enggak? Ya kan? Kemudian pakai kopiah putih, tidak cukup kopiah putih, nanti kemudian dibuntel pakai apa? Pakai surban. Nah, cambangnya dengan jenggotnya kemudian dilebatin misalnya begitu, ya kan? Kelihatan soleh tidak? Soleh begitu, ya. Tapi kan tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Nah, ini sebabnya, ya. Kalau nanti ketemu sama manusia, ya kata Allah, engkau berlagak sok alim begitu. Turaunan nas. Nah, yang ketiga ini disebutkan di sini, ya. Engkau melakukan itu semua karena pamer kepada manusia bi'amalikum, dengan perbuatan yang kalian lakukan, khilafa ma tatwi alaihi qulubukum, dan itu bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, jadi ketika melakukan amal-amal yang baik itu tidak semata-mata karena Allah, tujuannya itu hanya supaya dipuji oleh orang lain, dan itu bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati. Padahal Allah itu adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita semua, ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, hibtumun nas walam tuhabuni, ya, hibtumun nas walam tuhabuni. Kalian menganggap, ya, diri kalian itu hebat di depan manusia, walam tuhabuni. Nah, apa artinya? Tetapi kemudian kalian tidak menganggap aku ini hebat, kata Allah, ya. Jadi maksudnya dia menyombongkan dirinya di hadapan manusia, dan dia tidak menganggap bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha hebat. Nah, bahasanya kalau terjemah di sini, sesama manusia, mana tadi kamu menganggap hebat kepada sesama manusia tetapi tidak menganggap hebat kepadaku, ya enggak? Sombong dia di depan manusia tetapi tidak pernah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Wa ajlaltumun nas walam tajulluni. Kamu mengagungkan sesama manusia tetapi tidak mengagungkan aku, ya enggak? Ketemu ke orang tuh muji-mujinya begitu, ya enggak? Yang ngejilatnya kalau bahasa orang sekarang itu, yang penting kemudian tapi kedudukannya dapat kedudukan yang tinggi. Kalau ada masalah hukum misalnya enggak kesentuh sama penguasa begitu. Ada manusia yang seperti itu? Ada, ya? Ada manusia yang seperti itu. Jadi kata Allah disebutkan di dalam hadis ini, kamu mengagungkan sesama manusia tetapi tidak mengagungkan aku. Ya enggak? Kalau kemudian di akhirat itu ya enggak ada lagi yang mengagungkan kita, meskipun di dunia ini mungkin kita diagung-agungkan begitu. Yang pernah jadi presiden diagungkan, enggak, kemudian di akhirat enggak bakal lagi begitu. Ya Pak ya? Enggak bakal lagi, ya. Kalau lagi di dunia ini selama jadi pejabat, ya itulah, ya, begitu kemudian masuk ke mobil pun tidak buka sendiri kan begitu, ya, saking kemudian kita dihormati oleh orang lain. Kemudian berikutnya apa? Wa taraktumun nas wa lam tatruku ilayya. Kamu meninggalkan kejahatan atau keburukan karena manusia dan kamu tidak meninggalkannya karena aku, ya enggak? Jadi kalaupun kemudian dia tidak melakukan kemaksiatan, apa yang tidak ia lakukan itu karena ada orang. Tetapi kalau tidak ada orang, dia melakukan kemaksiatan. Nah, itu tadi kan orang yang sering melakukan kemaksiatan pada saat dia sedang dalam keadaan sendiri. Maka kata Allah di dalam hadis ini,
fal yauma uziqukum ya alima iqabi ya, maka pada hari ini aku menyiksa kamu dengan siksaanku yang sangat pedih. Ma'a ma harlamtukum min jazili thawabi ya, serta mengharamkan keagungan balasanku kepadamu. Jadi kata Allah, pada hari ini ya, aku akan menyiksamu dengan siksaanku yang sangat pedih serta mengharamkan keagungan balasanku kepadamu. Jadi dia beramal tetapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa, justru yang ia dapatkan itu adalah siksaan dari Allah sebagai balasannya ya. Ini tadi sebabnya ketika kemudian melakukan suatu amalan tidak karena Allah ya, ketika kemudian meninggalkan suatu perbuatan yang buruk tidak kemudian karena Allah begitu ya, ndak suka kemudian memuliakan orang tetapi Allah tidak pernah dimuliakan, suka kemudian menganggap diri ini hebat tetapi Allah kemudian tidak pernah dianggap hebat dan lain sebagainya ya. Nah, nauzubillah kalau kemudian kita termasuk golongan manusia-manusia yang nantinya mengalami nasib yang seperti itu. Apa nasibnya tadi, Pak? Ya, ada kemungkinan masuk ke dalam surga, lah mencium bau surga, lah melihat istana yang ada di surga, lah melihat balasan-balasan Allah untuk penghuni surga, ternyata kemudian tidak jadi masuk ke dalam surga disebabkan karena perbuatan-perbuatannya itu tadi ya. Baik, selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Ini adalah hadis dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin, ketika Allah menciptakan surga Aden. Nah, jadi surga Aden ini katanya surga yang paling tinggi kedudukannya ya, surga yang paling tinggi kedudukannya. Nanti silakan kemudian kita baca pendapat-pendapat para ulama mengenai surga-surga yang Allah janjikan berikut tingkatan-tingkatannya. Banyak itu Pak ya, banyak jenisnya, nanti banyak kemudian tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, khalaqa fiha, maka kemudian Allah menciptakan sesuatu yang ada di surga Aden itu mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi keindahan yang ada di dalam surga Aden itu adalah keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Jadi secikar-cikarnya cewek yang ada di dunia ini ya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan bidadari yang ada di surga Aden itu. Ya enggak? Sebagus-bagusnya sungai yang ada di dunia ini, maka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keindahan sungai yang ada di surga Aden. Ngerti maksudnya Pak ya? Nah itu. Kemudian wala uzunun sami'at, apa yang ada di dalam surga Aden itu adalah sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi telinga kita ini tidak pernah kemudian mendengar bagaimana keindahan daripada apa yang ada di dalam surga Aden itu. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi dalam lintasan pikiran kita, lintasan otak kita itu kemudian tidak pernah tergambar bagaimana kemudian keindahan daripada surga Aden, ya. Kemudian summa qala laha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga Aden, takallami ya, apa kemudian kata Allah kepada surga Aden, berbicaralah kamu. Jadi Allah menjadikan surga Aden itu sebagai makhluknya yang bisa berbicara. Bisa enggak Pak? Bisa. Jadi Allah itu punya kuasa begitu ya. Apa yang tidak mungkin sekarang menjadi mungkin ketika Allah berkehendak. Kan ada dalam Al-Qur'an itu. Ketika tangan bisa ngomong, ketika kaki bisa memberikan kesaksian. Nah, sama dengan surga ini ya. Nanti kemudian Allah berkata kepada surga Aden apa ya? Takallami ya, katakan kepadaku. Faqalat, lalu kemudian surga Aden ini mengatakan,
Qad aflahal mu'minun, ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, atau bahasa lainnya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. 3 kali kemudian surga Adan ini mengatakan perkataan itu. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, kata surga Adan, sungguh beruntung orang yang beriman, sungguh beruntung orang yang beriman. Maka kita sering mengatakan nikmat iman itu adalah nikmat yang paling besar, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman, ya. Summa qalat, kemudian surga Adan ini berkata, inni haramun, sesungguhnya aku, kata surga Adan, diharamkan ala kulli bakhil, atas orang-orang yang memiliki sifat kikir. Nah, ya enggak? Jadi kalau kita punya sifat pelit, medit, segala macam itu haram, kata surga Adan, untuk kemudian masuk ke dalamku. Wa munafik, ya, aku diharamkan kemudian untuk orang-orang munafik. Wa murain, yang ketiga, dan orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer, begitu. Jadi ada 3 golongan yang diharamkan masuk ke dalam surga Adan. Yang pertama tadi orang yang kikir, yang kedua orang yang munafik, dan yang ketiga adalah orang yang riya, orang yang melakukan suatu amalan tidak semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita terus bisa mengasah diri kita, hati kita, ketika melakukan suatu amalan. Ingat, luruskan dulu niat, ya. Yang kita lakukan itu harus semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan malam Rabu yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.